Halo Pak Anton dan teman-teman sekalian, kami dari Grup D akan mempresentasikan materi kami mengenai pembebasan Irian Barat. Kelompok D yakni Francisca Ovanggul, kemudian ada Rahelia Fiorencia Bara, kemudian ada Jose Fendi, kemudian ada saya sendiri Ranja Lois, dan yang terakhir adalah Intan Permatasari. Adapun perjanjian damai yang dilakukan oleh Indonesia adalah: pertama, pada tanggal 4 Desember 1950 diadakan Konferensi Uni Indonesia-Belanda. Indonesia mengusulkan agar Belanda menyerahkan Irian Barat secara de jure, akan tetapi ditolak. Kemudian, yang kedua, pada tahun 1952 Indonesia mengirim nota politik tentang perundingan Indonesia-Belanda mengenai persoalan yang sama. Melihat tidak ada niat baik dari Belanda, maka pemerintah Indonesia membawa persoalan Irian Barat ini ke forum internasional. Kemudian ketiga, pada April tahun 1954, melalui konferensi Kolombo, Indonesia mengajukan masalah Irian Barat dan berhasil mendapatkan dukungan. Pada tahun yang sama pula, Indonesia mengajukan masalah Irian Barat dalam sidang PBB, akan tetapi gagal memperoleh dukungan yang memadai. Kemudian yang terakhir, pada tahun 1955, melalui Konferensi Asia Afrika di Bandung, dukungan diperoleh dari negara-negara yang mengirimkan delegasinya. Jalan damai telah ditempuh Indonesia, tetapi hingga pada tahun 1967, Belanda tetap tidak menunjukkan kesediaan untuk menyelesaikannya. Karena jalan damai mengalami kebuntuan, maka tidak ada cara lain bagi Indonesia untuk menyelesaikan masalah Irian Barat selain melalui konfrontasi yang mulai dilakukan pada tahun 1957. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai materi konfrontasi tahun 1957 di bidang ekonomi dan juga politik. Yang pertama saya akan membahas mengenai ekonomi. Konfrontasi di bidang ekonomi meliputi nasionalisasi Deja Paske Bank hingga nasionalisasi perusahaan Belanda secara sepihak. Nah, sehingga secara tidak langsung pihak Indonesia memboikot segala yang berkaitan dengan Belanda dalam bidang ekonomi. Nah, di bidang politik, Indonesia membatalkan hasil KMB yang dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956. Sehingga sejak saat itu Indonesia merasa tidak terikat lagi dengan seluruh perjanjian KMB, termasuk soal yang berkenaan dengan status wilayah Irian Barat. Nah, poin yang kedua, pada 17 Agustus 1996, pemerintah RI membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kotanya di Siu. Nah, sebagai gubernur pertama yang ditunjuk oleh Sultan Tidore yaitu Zainal Abidin Syah. Nah, pengangkatan Sultan Zainal Abidin Syah sebagai gubernur Irian Barat adalah bahwa sampai dengan akhir abad ke-19, Irian Barat berada di bawah kekuasaan Sultan Tidore. Konfrontasi militer. Pada tanggal 19 Desember 1961 yang bertepatan di Yogyakarta, Presiden Soekarno membacakan mengenai Tri Komando Rakyat atau yang sering kita dengar dengan Tri Kora. Kemudian pada tahun selanjutnya, tanggal 2 Januari 1962, dibentuklah Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Nah, Komando Mandala ini sendiri dipimpin langsung oleh Majen Soeharto yang bermarkas pusat di Makassar. Lalu kemudian tugas dari komando ini yakni merencanakan, kemudian mempersiapkan, dan kemudian menyelenggarakan operasi militer untuk membebaskan Irian Barat. Adapun operasi militer yang sudah terlaksana yakni Operasi Banteng di Kaimana dan Fakfak, kemudian Operasi Serigala di Teminabunan dan juga di Sorong, kemudian Operasi Naga di Merauke, lalu Operasi Jatayu di Sorong, Merauke, dan juga Kaimana. Ini saya akan membahas tentang Perjanjian New York. Berkat dukungan modernisasi peralatan militer dari Uni Soviet, Indonesia dengan ABRI serius melaksanakan pembebasan Irian Barat. Dengan melakukan persiapan serangan militer terbatas terhadap Belanda di Irian yang mengakibatkan konflik antara kedua negara itu tuh semakin meruncing. Terus ketegangan antara Belanda dan Indonesia yang terjadi saat itu, kan Indonesia itu didukung sama peralatan Uni Soviet. Nah, hal tersebut berhasil mencuri perhatian Amerika. Kemudian Amerika Serikat melalui Ellsworth Banker mengajukan usulan kepada PBB mengenai persoalan Irian Barat.
karena tekanan dari Amerika Serikat terhadap Belanda, maka Belanda menerima seluruh rumusan dalam usulan Elswit-Banker. Namun, dengan syarat harus tetap memperhatikan hak dan jaminan rakyat Irian. Rumusan tersebut disepakati pada tanggal 18 Juli 1962. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1962, sesuai dengan usulan Banker, maka di markas besar PBB New York ditandatangani sebuah perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan Belanda yang saat itu disebut dengan Perjanjian New York. Kemudian penandatanganan itu disaksikan langsung oleh Sekretaris Jenderal PBB. Baik, selanjutnya kesimpulan. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia pada tahun 1965, Bung Karno mengungkapkan pandangannya dalam perebutan Irian Barat yang berbunyi, dibandingkan dengan wilayah kepulauan kami, Irian Barat hanya selebar daun kelor. Tetapi Irian Barat adalah sebagian dari tubuh kami. Apakah seseorang akan membiarkan salah satu anggota tubuhnya diamputasi tanpa melakukan perlawanan? Dari ungkapan Bung Karno ini, kita dapat melihat bahwa Bung Karno tidak ingin Irian Barat menjadi boneka Belanda. Sehingga tidak mengherankan apabila dalam upaya perebutan Irian Barat, Indonesia melakukan berbagai cara agar Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Bisa dibilang, langkah yang ditempuh oleh Indonesia merupakan langkah yang sangat menarik, di mana Indonesia mengawalinya dengan langkah mediasi hingga akhirnya melakukan tindakan tegas. Langkah tegas Indonesia inilah yang kemudian menarik perhatian dunia, termasuk Amerika Serikat. Amerika Serikat melalui Banker mengajukan usulan PBB mengenai penyelesaian persoalan Irian Barat. Kemudian pada tanggal 15 Agustus tahun 1962 di markas besar PBB New York berhasil ditandatangani sebuah perjanjian antara pemerintah Indonesia dan pemerintahan Belanda yang disebut dengan Perjanjian New York. Salah satu isi perjanjiannya adalah pembentukan UNTEA yang pada waktunya menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia, atau penentuan pendapatan rakyat, atau yang disingkat PEPRA. PEPRA ini terlaksana pada 2 Agustus 1969. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1962 di markas besar PBB New York berhasil ditandatangani sebuah perjanjian antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda yang disebut dengan Perjanjian New York. Salah satu isi perjanjiannya adalah pembentukan UNTEA yang pada waktunya akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia sebelum 1 Mei 1963. Kemudian Irian Barat wajib diselenggarakan atau penentuan pendapat rakyat PEPRA. PEPRA ini terlaksana pada 2 Agustus 1969 atau periode pertama Orde Baru. Dewan Musyawarah PEPRA dengan suara bulat memutuskan bahwa Irian Barat tetap merupakan bagian Republik Indonesia. Hasilnya diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam resolusi 2504 Majelis Umum. Baik teman-teman sekalian, demikian presentasi dari grup D. Semoga apa yang sudah kami presentasikan dapat menambah wawasan teman-teman mengenai upaya Indonesia dalam membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda. Terima kasih, bye-bye. Dadah.